Oke, ini lagi hubungin coach trainernya. Boleh teman-teman dilanjut untuk isi kolom komentarnya dulu nih alasan teman-teman buat belajar chefnya ini apa. Biar nanti udah numpuk tuh langsung dibacain sama Pak Iwan gitu. Oke, ini udah ada Kak Dani ya. Hmm, Halo, Bapak Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dani. Pipit, Iya saya Pak Dani. sebentar aja ya, 5 menit. Nanti saya kembali lagi ya. Boleh Pak Dani gimana? Ya, ini nunggu teman-teman. Ini kok partisipannya 100 kok penuh ya, Mbak? Iya, ini lagi dicek juga ini. Biasanya 1.000 ya Pak ya? 1000 ada, 500 ada. Tadi saya nggak bisa masuk soalnya. Oh, oh iya, Tadi sebentar Pak ini masuk lagi. beberapa kali. Saya tak persiapan 5 menit ya, Mbak. Oh boleh Pak, siap. Karena tadi mendadak ini tadi Pak Iwan nggak bisa. Oh iya, Bentar ya, siap. Mbak. Mohon izin Siap. kawan-kawan, saya off sebentar ya. Oke, kita tunggu teman-teman ya. Nah, ternyata mohon maaf nih teman-teman lagi ada kendala teknis ternyata. Tapi nanti untuk Zoom-nya akan dipimpin sama Pak Dani. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan nih, Pak Dani juga sama seperti Pak Iwan. Membersamai Pak Faiz selama belasan tahun begitu. Nanti kalau teman-teman ikut TS, itu juga akan ketemu dengan beliau. Tapi di sini ada nggak nih? Kita sharing dulu ya. Ada nggak sih di sini yang mungkin selain untuk masalah diri sendiri, mungkin ada yang pengen belajar chef untuk mengatasi masalah orang lain nih. Mungkin dari kerabatnya, teman, atau bahkan saudara mungkin. Ada yang menghilangkan trauma masa kecil dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tidak Bapak Ibu untuk temanya ini bebas ya, karena untuk masalah emosi atau fisik ini luas. Jadi Bapak Ibu boleh sharing di sini juga. Nanti pada nih kita ajak ngobrol di sini ya. Untuk Kak Rizka ini apa nih kendalanya? Sebentar Kak, nulis dulu. Oke, kita tunggu nih. Pengen banget bisa kontrol dan jadi teman curhat agar bisa lebih relaksasi emosi orang sekitar saya. Saya sebagai tenaga kesehatan kadang kesulitan memahami keadaan pasien. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang mungkin berprofesi sebagai tenaga kesehatan ini juga banyak ya shafter-shafter yang latar belakangnya sebagai tenaga kesehatan. Nah, sekarang Pak Dani udah ready ya Pak ya? Emang gua direkam, Mbak. Oh, sudah direkam. Baik, sekalian. Udah di record. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan semua. Ini ceritanya mendadak, Bapak Ibu. Saya harus berhenti cari tempat karena tiba-tiba tadi ada kesalahan di laptopnya Pak Iwan, Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu udah berdoa tadi, Pak Pipit, atau belum? Udah Pak. Sekarang mungkin Pak Dani nih mau kenalan dulu kali. Oke, udah berdoa ya tadi ya. Belum Pak. Oh, Bapak Ibu saya doa sebentar ya. Moga-moga pertemuan kita hari ini bisa lancar, Mbak berkah, manfaat dunia akhirat kita. Dan moga-moga pertemuan kita pada malam hari ini
membuat kita memahami ilmu self dengan lebih bagus, sehingga bisa mengaplikasikannya pada kehidupan kita. Oke, kita tundukkan hati kita rendahkan ego kita. Moga-moga apapun yang kita inginkan semakin membuat kita lebih dekat dengan Tuhan, bisa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan, dan membuat kita bertambah baik dan bertambah baik sampai nanti kita kembali kepada Tuhan. Moga-moga dalam kondisi terbaik, husnul khotimah dalam pelukan cintanya. Berdoa silahkan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saya izin sebentar nutup pintu karena suaranya terdengar ya. Oke, Bapak Ibu. Eh, Sudah 101, berarti ini pakai link yang 500, harusnya cukup ini ya. Tadi kayaknya mentok di 100, saya nggak bisa masuk. Bapak Ibu, ini sudah menjadi member SH2M semua atau ada yang benar-benar baru dan pertama kali ketemu dengan kita, Bapak Ibu? Mohon dijawab ya, biar saya bisa mengarahkan materi malam hari ini sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian. Baru pertama kali berjumpa, oke. Sama sekali belum tahu tentang self itu apa, Bapak Ibu? Ini Mbak Pipit, audiens kita dari mana aja Mbak ini Mbak? Atau benar-benar ada yang baru ya? Iya, Pak. Ini masih baru-baru nih mau belajar chef. Berarti belum tahu sama sekali tentang chef ya? Iya, belum, Pak. Oke, kalau belum tahu sama sekali saya putarkan video profilnya tentang chef ya, sama chef founder kita Pak Faiz, biar mengenal lebih dalam dulu. Oke, Bapak Ibu, saya putarkan eh, sekilas tentang chef Bapak Ibu. Jadi bagi kawan-kawan yang sama sekali belum pernah mengikuti, belum pernah kenal dengan kita, mohon disimak supaya nanti bisa mengetahui ya kurang lebih apa yang akan kita sampaikan Bapak Ibu. Monggo disimak dulu videonya ya. Kelihatan semua ya? Bapak Ibu, apa yang Anda rasakan menjadi penderitaan hidup Anda sekarang? Apakah Anda merasakan sakit fisik di dalam tubuh Anda? Atau mungkin Anda punya masalah emosi Bapak Ibu, yang Anda bergelut dengan itu bertahun-tahun? Anda mungkin punya fobia, atau Anda sedang kecanduan rokok mungkin dan ingin berhenti merokok? Atau Anda sedang merasakan ketakutan yang sangat tentang sesuatu? Atau Anda punya rasa dendam yang gak hilang-hilang, kesedihan yang gak hilang-hilang? Apa penderitaan batin Anda saat ini? Nah Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah solusi konkret, solusi praktis yang bisa Anda praktekkan langsung untuk mengatasi masalah-masalah itu. Telah hadir sebuah metode untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik fisik maupun emosi melalui gerakan-gerakan sederhana dalam waktu yang singkat. Metode ini lahir dari perpaduan ilmu penyembuhan barat dan timur. SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique,
adalah solusi total untuk menuju kesembuhan, kebahagiaan, kesuksesan, dan meraih kemuliaan hidup. Healing, happiness, success, and greatness. Dan bagi saya, apabila Bapak Ibu yang semua di sini yang mendengarkan saya dan melihat saya ingin belajar tentang teknik menyembuhkan diri, menyembuhkan trauma dengan jurus tapping, dengan jurus SEFT yang singkatannya dari spiritual, emosional, freedom teknik, dan pasti kita harus belajar dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yaitu adalah pengembang dan penemunya SEFT, yaitu Pak Ahmad Faiz. Belajar dari yang terbaik, or you die like the rest. Sef Corporation hadir dengan visi membangun peradaban logos, loving God, blessing others, self-improvement, yaitu membangun masyarakat yang mencintai Tuhan, memberi manfaat kepada orang lain, dan memperbaiki diri terus-menerus, serta melahirkan 10 juta hope, holistic person, dan 5 juta sefter. Saya mengenal Sef 1 tahun yang lalu dan sangat mensyukuri adanya takbir ilmu ini lewat saudara kita Pak Ahmad Faiz. Bagi pribadi luar biasa, dirasakan manfaat dan ini nyata. Dan alhamdulillah saya mencoba juga mempraktekannya kepada sahabat-sahabat santri ataupun anak saya, bahkan kepada orang tua. Dan sungguh tidak diduga di balik keterbatasan mengamalkannya ternyata juga dirasakan manfaatnya. Oke, Bapak Ibu, itu tadi tentang SEF ya. Karena ini banyak yang belum hadir, maka saya izinkan untuk menjelaskan sekilas Bapak Ibu slide-nya, karena ini saya tanya juga sangat baru, belum tahu tentang SEF itu seperti apa. Jadi saya mau izin Bapak Ibu untuk menjelaskan sebentar ya tentang SEF itu apa. Nanti kita sharing tanya jawab yang eh, mic-nya bisa dibuka nanti ya. Iya. Mohon izin saya share screen Bapak Ibu. Gambar saya udah kelihatan di tempat Anda. Mohon konfirmasinya Bapak Ibu. Sudah muncul? Oke, jadi Bapak Ibu perkenalkan, kenalan dulu. Karena nggak kenal maka kenalan Bapak Ibu. Saya Dani Arnowo, saya teman kuliahnya Mas Faiz waktu S1 di Psikologi Unair Bapak Ibu. Saya kelahiran Malang 47 tahun yang lalu. Pernah bekerja nggak pernah berhasil. Sekarang ngajar Bapak Ibu, ya ini basicnya. Beberapa kali pengalaman kerjanya. Meskipun nggak pernah berhasil Bapak Ibu ya. Sekarang alumninya udah sekitar berapa ya? Angkatannya udah 565. Jadi saya ngajar mulai tahun 2005 Bapak Ibu. Berapa tahun berarti? Kalau kemarin 20 tahun ya, sekarang udah lebih kayaknya ini. Oke, para perusahaan-perusahaan yang kita pernah ngajar di situ. Ini kota-kota yang saya singgahi untuk mengajar. Ini 2 rekor muri ya Bapak Ibu. Kita pernah dapat 2 rekor muri ya. Yang pertama untuk membantu kawan-kawan SMP, adik-adik SMP kita berhenti dari kebiasaan merokok. Ya. Jadi ada 1.400 kurang lebih adik-adik SMP kita berhenti merokok dan juga membantu kawan-kawan kita di lapas ya untuk menghentikan sakau mereka. Ini dapat rekor muri sebanyak 2.463. Jadi Bapak Ibu setelah acara ini insya Allah Anda akan dapat kesaktian baru. Anda akan bisa membantu diri sendiri dan orang lain mengatasi terutama masalah-masalah emosi mereka. Ya. Yang awalnya kita gunakan teknik ini untuk mengatasi masalah emosi, cemas, marah, stres, gelisah, sumpek, ya. Dan ternyata 80% sakit-sakit kronis kita itu akarnya adalah emosi. Jadi
Teknik ini bisa kita gunakan untuk masalah fisik dan emosi, Bapak Ibu. Ini Facebook saya, kalau mau bergabung di sini, ini keluarga saya, anak saya 3, Bapak Ibu. Kalau mau add Facebook saya, silakan. Banyak ngobrol di situ. Ini kalau streaming kita denda yang HP-nya bunyi. Biasanya Bapak Ibu, saya juga ingin tanya kawan-kawan semua di sini ya. Supaya saya bisa mengarahkan materi kita pada malam hari ini sesuai dengan yang Anda harapkan. Saya ingin tahu beberapa orang datang ke acara ini itu Anda di promo apa, ya? Atau Anda punya masalah penderitaan yang sedang Anda alami sekarang, atau Anda punya harapan tertentu, silakan ditulis Bapak Ibu di chat room, ya, kolom chat, sehingga saya bisa membaca dan mengarahkan materinya pada malam hari ini seperti yang Anda harapkan. Pak Jose ya, kesulitan menentukan kalimat setup. Oh, jadi Pak Jose ini sudah tahu ya. Jadi dalam saya Bapak Ibu langkahnya 3, setup, tune in, dan tapping. Pak Jose ini eh, menanyakan tentang bagaimana kalimat setup. Nanti saya jawab Pak ya. Sambil berjalannya materi pada malam hari ini nanti akan saya jawab. Oke, Pak Haryadi. Pak Haryadi patah hati, trauma di masa kecil. Oke, Pak Haryadi. Traumanya apa, Pak? Nanti bisa spesifik. Dan kita hari ini, Bapak Ibu, malam ini langsung praktek ya. Jadi kalau Anda punya masalah-masalah fisik atau emosi, yang paling kelihatan itu masalah fisik, Bapak Ibu. Malam ini kita langsung praktek, sehingga Anda bisa rasakan langsung eh, hasilnya. Ya. Pak Ivan punya masalah pribadi, dengan pribadi, ingin menjadi orang lebih baik, ya, dan mudah melangkah dalam jalan hidup. Oke, mudah melangkah. Oke, Pak Aryadi, Pak Ivan, oke. Bu Rita ingin sembuh dari anxiety, oke, kecemasan sekarang sedang melanda Bapak Ibu. Nggak peduli orang dewasa, orang bahkan anak-anak SMP udah banyak mengalami anxiety. Oke. Fokus, oke. Pak Papi itu ingin lebih fokus ya. Sudah sembuh dari frozen shoulder, oke Pak Josi, terima kasih Pak. Bahkan Pak Josi sudah sembuh ya. Mudah emosi, overthinking, trauma, dan luka batin. Fisik gampang sakit, cemas, pesimis ya. Banyak trauma, kecewa, pingin bangkit lagi. Oke. Sering emosian setiap hari. Trauma, oke. Semangat semua orang berbahaya dan mengancam. Baik. Angga ya. Ambil praktek terapi waktu S1 psikologi. Upgrade ilmu. Pak Damar. Oke. Pasangan yang temperamen. Oke. Kecemasan, insomnia, overthinking. Oke. Oke. Sakit fisik, penaun. Apa sakit fisiknya Pak Pras? Bisa dijelaskan nanti ya. Masalah emosi yang sulit diungkap. Baik. Yang berdampak menjadi sakit fisik. Ya memang Bapak Ibu, jadi 80% sakit kronis kita itu akarnya memang sakit-sakit emosi ya. Jadi kita bisa memulai menterapi diri kita dari masalah-masalah emosi itu. Prakteknya berbanyak. Oke, ini bagi yang sudah ikut Pak. Bagi yang benar-benar baru praktek nggak bisa nanti. Harus ada penjelasan awal Pak Josi ya. Jadi saya juga pengennya begitu Bapak Ibu, kita langsung praktek. Cuman bagi yang Anda benar-benar baru, nggak tahu kita disuruh ngapain ya. Saya jelaskan singkat Bapak Ibu ya nanti. Keinginan makan malam setiap pulang kerja oke, di atas jam 12. Di fase quarter life crisis. Oke Bapak Ibu, saya kurang lebih bisa memahami ya. Ada yang schizophrenia ya. Oke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita mau belajar apa pada malam hari ini ya. Tekniknya namanya SAFE Bapak Ibu. Tapi jangan salah paham ya. Kita nggak diajari untuk menjadi seorang koki.
Ini chef kan kadang-kadang orang salah paham ya. Apakah saya diajari masak? Enggak. Chef ini singkatan dari spiritual, emotional, freedom technique ya, Bapak Ibu. Nah, apa yang kita pelajari di chef ini ada 4 domain ya. Nomor 1 Bapak Ibu, kita belajar healing ya. Dari minus ke nol, dari sakit ke sembuh. Jadi baik Anda sakit fisik maupun emosi, kita akan mengajarkan pada Anda semua dari minus ke nol supaya sembuh ya. Dan kita tidak menterapi Anda, Bapak Ibu. Kita ngajari Anda supaya bisa secara mandiri menterapi diri sendiri ya. Jadi tangan kita cuma 2, kliennya banyak. Jadi kita putuskan untuk bikin kelas, kita ngajari Anda supaya Anda tidak tergantung pada kami, tidak tergantung pada terapis. Itu dari minus ke nol, dari sakit ke sembuh, baik sakit fisik maupun sakit emosi dengan pendekatan kedokteran timur. Yang kedua, kita dalam chef ini belajar dari 0 ke 10. Bagaimana meraih yang kita inginkan. Itu namanya sukses, Bapak Ibu. Ya. Success is getting what you want. Mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah kita sembuh, Bapak Ibu, kita meraih yang kita inginkan. Namanya sukses. Dan ternyata tidak semua orang sukses itu bahagia, Bapak Ibu. Kalau Anda dengar berita, kabar, Anda baca media sosial, itu banyak juga orang-orang kita anggap sukses, lancar, kaya, tapi juga bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Hidup mereka nggak happy. Jadi setelah meraih yang kita inginkan, kita pastikan itu membawa kebahagiaan bagi kita, happiness. Ya. Dan kalau kita merenung Bapak Ibu tentang happiness ini, tanpa sadar itu kita punya mindset bahagia jika. Ya. Saya bahagia jika anak saya pinter. Saya bahagia jika istri saya sembuh. Pasangan saya baik. Saya bahagia jika uang saya banyak gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini akan sangat sulit bahagia. Karena ternyata eskalasi syarat bahagia kita itu naik terus. Anda jalan kaki Bapak Ibu, itu Anda mensyaratkan bahagia jika punya sepeda. Saya susah sekarang coach, karena masih jalan kaki. Saya bahagia jika punya sepeda. Jadi kemana-mana nggak jalan. Oke, berdoa, ngumpulkan uang, akhirnya Anda dapat sepeda. Tapi ternyata sepeda juga masih capek, masih pakai tenaga. Saya bahagia jika punya motor. Ya, enak, nggak pakai tenaga udah jalan. Anda dapat motor. Ternyata juga nggak cukup Bapak Ibu. 3 bulan, paling lama 6 bulan kemudian, Anda juga ingin sesuatu yang baru lagi. Ternyata naik motor itu kehujanan, Coach. Saya pengen mobil lah, jelek-jelekan nggak apa-apa, yang penting nggak kehujanan. Terus naik. Belinya mobil sederhana lah. Papasan sama bis, sama truk, ngelayang di jalan tol. Ini mobil apa kerupuk itu. Naik-naik terus, ya sampai kita nggak pernah puas. Jadi dalam training chef ini kita akan diajari mengubah mindset kita dari bahagia jika menjadi bahagia walaupun. Dan terakhir Bapak Ibu, domain keempat adalah greatness. Kemuliaan hidup. Karena semua kita menuju satu titik, kita semua menuju kematian Bapak Ibu. Ya. Dan banyak orang takut mati. Banyak orang takut mati karena merasa belum siap, merasa belum dosanya masih banyak. Itu. Padahal nanti kalau ditambah umurnya juga dosanya nambah banyak. Nah, fitness ini ngajari kita bagaimana kita hidupnya mulia dan kita merindukan kematian kita. Kita pengen dikenang sebagai orang seperti apa dalam hidup kita nanti. Oke, Bapak Ibu, itu manfaatnya chef yang kita bantu nanti adalah masalah fisik maupun emosi, Bapak Ibu. Bahkan kita setelah masalah kita selesai, kita bisa bantu orang lain.
masalah ringan maupun kronis ya, untuk membantu orang yang mau maupun yang tidak mau diterapi. Jadi uniknya teknik ini Bapak Ibu, bahkan Anda membantu orang-orang yang tidak mau diterapi. Dulu kalau kita ada ke terapis Bapak Ibu, Anda ke psikolog, ya punya masalah, Anda cerita, diminta cerita masalah Anda nggak mau cerita ya sudah, kita nggak bisa bantu lagi gitu. Oke, jadi Bapak Ibu, kita bisa menggunakan teknik ini untuk dewasa maupun anak-anak ya. Ntar Bapak Ibu ada info. Oke Bapak Ibu, ini sekilas tentang chef. Bahkan nanti di tingkat ekspor, Anda bisa menggunakan teknik ini untuk terapi langsung maupun jarak jauh. Jadi itu Bapak Ibu yang malam ini akan kita perdalam ya. Masalah healing karena waktu kita nggak banyak, mungkin sampai jam paling lama mungkin setengah 10 ya. Dan kita mungkin lebih fokus pada prakteknya. Masalah apa aja yang bisa kita atasi Bapak Ibu? Ini ada migrain, Anda kalau punya migrain bisa kita bantu. Paling prosesnya nanti 5 sampai 10 menit ya Bapak Ibu. Nyeri menstruasi, jantung, diabetes, darah tinggi, MAH, stroke, kanker dan lain-lain. Speech delay apakah bisa bisa dicoba ya? Balita termasuk anak-anak Bapak Ibu. Itu bisa kita coba. Apakah pernah menerapi speech delay? Pernah dan banyak yang berhasil. Jadi kalau pertanyaan apakah bisa, just try it on everything. Dicoba aja untuk semua masalah Bapak Ibu ya. Kita menggunakan spirituality, kita menggunakan kuasa Tuhan. Selain ikhtiar fisik kita juga menggunakan spirituality dan itu unlimited Bapak Ibu. Unlimited. Jadi kita bisa menggunakan ini untuk semua masalah Anda kita coba aja. Just try it on everything. Dicoba aja untuk masalah apapun yang Anda miliki. Ya. Susah tidur, insomnia, ini ada Bapak Ibu ya. Anda insomnia, sulit tidur, bisa kita terapi. Susah tidur tapi karena penyakit juga semua stabil secara finansial, kepercayaan tapi tidak bisa tidur. Baik, nanti kita coba ya Bapak Ibu. Ini masalah-masalah fisik, kalau masalah emosinya, stres, Anda marah, cemas, gelisah, fobia, trauma, kecanduan, ya. Kegemukan bahkan bisa kita bantu. Fokus pada ABK, kita coba. Ini masalah anak Bapak Ibu, jika anak Anda malas belajar atau kecanduan game, ngompol, melawan orang tua, itu kita bisa coba gunakan ini. Ini sangat ilmiah dan ilmiah Bapak Ibu. Jadi Anda nggak usah khawatir ya. Kita melibatkan 20 macam teknik. Dan hipnoterapi itu salah satu teknik kita Bapak Ibu ya. Di antara 20 teknik kita gabungkan. Ini kita menterapi anak yang merokok di Jogja waktu gempa itu. Kira-kira kalau Anda diminta menebak ini usia berapa Bapak Ibu? Coba Anda tulis di kolom chat ya. Nah, kira-kira ini adiknya ini yang merokok ini usia berapa Bapak Ibu? Pak Lukman menebak 5 tahun, 4 tahun, oke. 4 tahun, oke. 7, pasnya berapa Bapak Ibu? Ya. Jadi adik ini kita temukan waktu kita bakti sosial di Jogja. Ya. Usianya 3,5 tahun. Dan dari caranya memegang rokok, ya. Dari caranya memegang rokok itu Bapak Ibu. Dia bukan perokok amatir. Karena dia udah punya pengalaman merokok 1,5 tahun. Jadi adik ini ibunya meninggal, ayahnya nikah lagi. Ya. Kemudian dia tidak dirawat tuanya, dia dirawat oleh neneknya yang udah sepuh, udah tua, kurang pengawasan, diajak merokok teman-temannya, kecanduan. Oke. Akhirnya kita terapi Bapak Ibu, ya. Ini di pangku, dimandikan sama neneknya di pangku.
Dan akhirnya anak sudah tidak mau lagi saat diberikan rokok. Oke, kira-kira menarik ini Bapak Ibu ya. Anda pengen belajar ini ya. Oke, kok bisa begitu? Seperti apa? Karena ini dibalik kesederhanaannya Bapak Ibu ya. Ini 10 keunikan yang membuat ini harus dipelajari Bapak Ibu. Karena ini sangat efektif, digunakan oleh jutaan orang di dunia. Cepat, hanya butuh waktu 5-10 menit Bapak Ibu, paling lama 25 menit. Mudah, ya. Setelah ditemukan ini mudah. Kemudian murah Bapak Ibu, karena Anda belajar sekali untuk selamanya. Ya. Aman, kita nggak gunakan jarum, kita nggak gunakan zat-zat kimia, obat-obatan, enggak. Kita hanya menggunakan hati dan jari kita. Memberdayakan karena Anda diajari Bapak Ibu, tidak perlu tergantung kepada terapis. Universal, apapun keyakinan Anda, dimanapun Anda berada bisa digunakan. Kompatibel Bapak Ibu, jika Anda punya skill yang lain, bisa Anda gabungkan. Anda dokter, alumni kita dokter banyak, Anda bioterapis, Anda psikolog, ya itu bisa Anda gabungkan. Karena kita bermain di level yang berbeda. Terus ini ilmiah Bapak Ibu, kita gurunya nggak ada yang dukun, semua saintis, ya, semua riset dan komprehensif. Karena teknik ini, satu teknik bisa Anda gunakan untuk baik masalah fisik maupun masalah emosi. Ya. Dan kenapa sangat efektif Bapak Ibu? Karena ini menggabungkan minimal 15 teknik ya. Dan sekarang bertambah jadi 20 teknik. Jadi dibalik kesederhanaannya ya. Nanti Anda mungkin praktek melihat teknik ini kayak main-main, sangat simpel, sangat sederhana, tapi dibalik kemudahannya itu, dibalik kesederhanaannya itu, kita gabungkan 20 teknik Bapak Ibu ya. Yang saya tampilkan 15. Yang pertama kita menggunakan NLP, Neuro Linguistic Programming. Ada yang pernah tahu ya, dengar ya, EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Bahwa hanya dengan gerakan bola mata, kita tuh bisa menurunkan kecemasan, kecanduan kita. Logoterapi, Viktor Frankl, visualisasi, psikoanalisis dari Freud, Gestalt terapi, energi terapi, Sedona Method, behavioral terapi, provokatif, Ericksonian. Ini kalau saya jelaskan nggak selesai 1 semester Bapak Ibu. Nah, tadi tanya hipnosis, kita menggunakan yang sangat mild, sangat ringan, namanya Ericksonian hipnosis. Sugesti afirmasi, meditasi, relaksasi, prayer sama love vicarious terapi. Ini saya tampilkan supaya Anda tidak meremehkan Bapak Ibu. Kok kayaknya cuma main-main, caranya cuma begitu aja. Yang perlu Anda ingat adalah di balik kesederhanaannya, di balik hal yang sangat mudah itu Bapak Ibu, itu kerumitannya luar biasa. Ya. Jadi ini bisa berhasil bukan karena jambi-jambi atau punya kekuatan supernatural, enggak. Ini benar-benar sangat ilmiah. Basicnya teknik terapi yang sangat banyak Bapak Ibu. Sekarang 20 ya. Oke Bapak Ibu, ini mungkin pengantarnya. Saya kasih tahu risetnya aja supaya Anda nggak salah paham. Anda bisa baca di bukunya The Promise of Energy Psychology. Ya. Ini membuktikan apakah yang kita lakukan ini hanyalah halusinasi, hanyalah pseudoscience. Ini hanya ilusi kita atau nyata ya Bapak Ibu. Yang pertama risetnya itu pada otak. Ya, otaknya orang normal yang lagi santai, rileks itu kalau difoto pakai EEG, ya elektroencephalogram itu warnanya biru gini Bapak Ibu. Nah, tapi kalau kita mengalami severe anxiety disorder, kita mengalami tingkat kecemasan yang tinggi, itu difoto ya otak kita lobus frontalis yang depan sama temporal yang samping ini warnanya merah. Nah, ini menunjukkan aktivitas yang tidak normal. Ya. Highly dysfunctional ratio. Nah, ditanya, kamu mengalami apa? Saya stres. Saya cemas, saya gelisah. Kalau dianggarkan 10, begitu difoto, kondisi otaknya seperti ini, Bapak Ibu. Kemudian diterapi, di tapping, pakai terapi energi psikologi yang kita gunakan nanti itu.
Setelah 5 menit, Bapak Ibu, stresnya turun. Tadi 10 tinggal 8 atau 7. Difoto lagi, warna merahnya tinggal separuh. Ditapping lagi, diterapi lagi 5-10 menit. Stresnya menurun, ya tinggal 2 atau 3. Difoto Bapak Ibu, warna merahnya itu tinggal seperempat. Dan terakhir Bapak Ibu, terakhir difoto lagi Bapak Ibu, setelah stresnya hilang, warna merahnya juga hilang. Ini menunjukkan bahwa saat kita lakukan terapi ini bukan abal-abal Bapak Ibu. Ini bukannya sugesti Anda. Benar-benar ada perubahan real secara fisik di otak Anda. Dan dibuktikan pakai elektroensefalogram, pakai foto Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang menarik lagi ada riset ya yang dilakukan oleh Dr. Patricia Felici tentang darah Bapak Ibu. Anda lagi apa? Gatal-gatal alergi ya. Darah Anda diambil pakai dark field mikroskop, difoto darah Anda menggumpal seperti ini Bapak Ibu. Nah, di tapping 5 sampai 10 menit gatalnya menurun bahkan hilang. Difoto lagi gumpalan darahnya lepas Bapak Ibu. Normal blood ini. Anda lihat ya, gumpalan tadi yang menggumpal itu lepas. Kemudian dia mencoba juga untuk menghadirkan emosi tertentu. Dia menghadirkan emosi sedih Bapak Ibu. Anda tahu ya, orang sedih darahnya seperti apa? Seperti ini Bapak Ibu. Ya, sadness. Jadi emosi Anda itu ngubah kondisi otak Anda, ngubah kondisi emosi Anda, dan ngubah kondisi darah Anda. Jadi just be careful with your feeling. Hati-hati dengan emosimu itu Bapak Ibu, ngubah otak Anda, ngubah kondisi darah Anda. Dia coba lagi untuk kondisi darah jatuh cinta. Orang jatuh cinta Bapak Ibu darahnya seperti ini. Tidak menggumpal tapi menurun. Mengumpul ya. Jadi orang jatuh cinta love itu kondisi darahnya balik bulat lagi dan tidak menggumpal tapi berkumpul. Makanya orang jatuh cinta itu cenderung sendu Bapak Ibu. Ya, seneng dusel. Karena darahnya juga mendekat. Ya. Dan yang paling menarik saat kita berdoa. Saat kita berdoa itu Bapak Ibu, kondisi darah kita berubah menjadi seperti ini. Ya. Jadi orang Barat itu mendefinisikan Tuhan dengan dua sifat, Divine Mother dan Divine Father. Sifat Jalaliyah, sifat Jamaliyah, sifat maskulin, sifat feminim Tuhan. Nah, kalau Anda berdoa dengan Divine Mother, dengan sifat feminim Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Latif, Al-Wadud, itu ya, itu darah Anda glowing Bapak Ibu. Darah Anda bercahaya, eh, seperti ada pendarahan cahaya di sekitar darah Anda. Jadi risetnya ini Bapak Ibu dan prakteknya kita mulai sekarang. Saya matikan slide-nya, kita kita panggilkan salah satu trainer kita tadi yang akan tampil. Mungkin bisa dinyalakan Pak Iwan videonya. Ya, saya perkenalkan Pak Iwan juga salah seorang senior trainer di tempat kami ya Bapak Ibu. Bisa dinyalakan Pak atau nggak bisa nyala videonya? Mic-nya bisa dinyalakan Pak Iwan? Halo, apakah Pak Iwan ada di situ? Sudah jadi co-host, harusnya bisa. Sambil nunggu Pak Iwan ready, Bapak Ibu, saya ingin tahu sekarang, Bapak Ibu silahkan menuliskan masalah yang sekarang sedang dialami, Pak, beserta angkanya. Contoh,
pundak kanan saya pegel, Mas. Nilainya 7. Ya. Jadi Bapak Ibu, untuk mengukur hasil kerja kita nanti, Bapak Ibu perlu mencantumkan angka sakit yang Anda alami sekarang. 0, tidak sakit sama sekali. 10, sangat sakit. 0, tidak sakit sama sekali. 10, sangat sakit. Sakit Anda ini berapa kira-kira? Supaya nanti setelah terapi, kita bisa ngukur. Nah, Pak Iwan udah hadir. Cemas, jika Anda punya 2 masalah, Bapak Ibu, cemas dan susah tidur, Anda pilih satu dulu. Anda pilih satu dulu yang paling dominan, paling ganggu Anda, ya. Itu Anda tuliskan skalanya. Cemas 8, oke, betul. Lebih mudah Bapak Ibu kalau sakit fisik ya. Sakit fisik kan bisa dirasakan sekarang. Pundaknya pegel, giginya sakit, lututnya nyeri, itu Anda kasih angka. Ya. Pundak sebelah kanan rasanya apa, Bu Rita? Jadi yang perlu disampaikan adalah bagian tubuhnya yang sakit mana, rasanya seperti apa, dan angkanya berapa. Pak Ahmad, pegel-pegel kecapean, angkanya berapa, Pak? Ya, silakan dituliskan. Dan ini Bapak Ibu, kita nanti lebih clear dengan Pak Iwan Pambudi. Saya udah spotlight ya Bapak Ibu ya, Pak Iwan bersama saya. Kami berdua udah di spotlight. Biar gambarnya kelihatan Bapak Ibu. Anda tuliskan sakitnya. Kepala saya berat, penuh pikiran nilainya 8. Oke, bagus. Kurang semangat nilainya 5. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang sendi ngilu, sendi sebelah mana Bapak Ibu ya. Perutnya kembung nilainya 7. Pundak terasa pegel. Pundak sebelah kanan tegang. Sering sakit, ujungnya sakit gigi. Oke, sakit pundak apa gigi Pak? Diperjelas satu aja ya. Bingung jalan hidup. Nilainya 10 Pak. Ini yang Ya, dirasakan apa Pak? Bingung jalan hidup ini Pak. Jadi Bapak Ibu, ini Pak Iwan Pambudi. Beliau salah seorang senior trainer di Locust Village Bapak Ibu. Yang tadi mengalami trouble dengan laptopnya. Dan sekarang kayaknya sudah sehat walafiat. Sudah kelihatan ganteng. Lebih terang. Nanti akan dipandu dengan beliau untuk prakteknya Bapak Ibu. Karena beliau ini kalau di kantor tidak hanya tahu jalannya, ya beliau pernah melewati macam-macam hal, sehingga kita perlu mendengarkan beliau untuk prakteknya nanti. Monggo Pak Iwan disambung untuk prakteknya boring benefit Pak. Kita praktek pada teman-teman. Monggo silakan Pak Iwan. baik, Bapak Ibu sekalian, saya ingin Bapak Ibu sekalian fokus pada satu masalah yang paling berat, paling mengganggu. Boleh sakit fisik, boleh sakit eh, emosi, marah, sedih, kecewa. Pak, bagaimana kalau keluhannya ada 2? Pilih salah satu yang paling besar, yang paling berat, yang paling mengganggu. Jadi, kenapa harus dipilih salah satu supaya Anda bisa fokus, bisa tune in, apa namanya, eh, hatinya, konsentrasinya, perasaannya pada satu hal. Pak, bagaimana dengan hutang saya? Apa yang Anda rasakan sehubungan dengan hutang tersebut? Malu, minder, takut nggak bisa bayar, takut kena hisap, dan seterusnya. Pilih salah satu. Pak, trauma 9, trauma atas apa? Mudah emosi 8, emosi apa yang sekarang sedang Anda rasakan? Mudah emosi itu artinya mudah terkena perasaan. Perasaan apa yang mengganggu? Perasaan cinta, syukur, bahagia, itu semua emosi, Bapak-Ibu sekalian. Supaya Anda sangat spesifik, sangat presisi. Sakit panggul 6, insomnia 9. Insomnia itu kondisi objektif susah tidur. Ketika Anda susah tidur, apa yang Anda rasakan? Marah, bingung, khawatir besok nggak bisa bangun, atau apa gitu. Jadi mohon pahami, bedakan antara kondisi objektif dan respon subjektif. Respon subjektifnya seperti apa?
Saya sedih, Pak. Saya kecewa dengan kondisi saya yang susah tidur ini. Pengapuran sendi lutut, pengapuran sendi itu kondisi objektif. Apa yang Anda rasakan? Kaku, nyeri, gitu. Jadi kita nggak tahu pengapuran sendi kok lutut, pengapuran sendi lutut itu tujuh apanya? Ketebalannya, rasanya, Bapak Ibu sekalian, rasanya, nyerinya, atau ngilunya, atau sakitnya. Itu yang Anda harus pahami. Pengapuran sendi itu adalah penyebabnya. Bisa dipahami Bapak sekalian, kepala puyeng, banyak kerjaan numpuk. Banyak kerjaan numpuk itu kondisi objektif. Responnya adalah kepala puyeng. Apa yang Anda rasakan? Kepala puyeng itu sakit kepala atau kepala puyeng itu artinya stres? Pasti Anda bisa membedakan itu. Saya merasa tertekan, Pak. Saya merasa galau, Pak. Saya merasa gugup karena pekerjaan saya banyak. Atau kepala puyeng dalam artian kepalanya pening. Artinya sakit kepala secara fisik. Jelas ya Bapak sekalian ya. Cemas 8, takut 6, sakit hati 9. Anda pilih salah satu. Saya harus ulangi sekali lagi, saya harus ulangi sekali lagi, saya harus ulangi sekali lagi. Pilih satu yang paling mengganggu, paling berat, paling ingin Anda rilis. Perut kembung dan melilit 7, cemas 8, pundak berat 7. Anda pilih sendiri mana yang paling mengganggu, mana yang paling berat. Asam lambung dengan banyak giala. Saya tidak tahu giala itu apa. Asam lambung, sekali lagi, itu kondisi objektif. Apa yang Anda rasakan, Pak? Begah, melintir, kembung, karena ini masih tahap awal ya, Bapak sekalian ya. Beda lagi kalau nanti Anda sudah semakin paham, nanti kita ada satu teknik yang namanya penyakit kronis, itu beda lagi. Insomnia dan pusing, suka nggak fokus, suka rasa melayang kalau berjalan, sakit ulu hati, Anda pilih sendiri. Anda paham ya Bapak Ibu sekalian ya, maksud saya, eh, kalau keluhan utang bisa Pak, lah bisa lah, Anda keluhannya apa? Utangnya Pak, ya utangnya harus dibayar. Tapi apa yang Anda, respon emosi apa yang Anda rasakan? Saya punya dua klien, satu pengusaha umroh, satu dokter. Itu ketika hutangnya besar, merasa panik, yang satu kemudian yang muncul adalah sakit perutnya itu seperti diiris-iris cutter begitu. Ada yang merasa cemas, takut mati, nanti saya nggak bisa bertanggung di depan Tuhan. Nah itu maksud saya, Anda harus tahu kondisi objektifnya adalah punya hutang yang belum dibayar. Nah, kemudian dampaknya respon tubuh Anda bagaimana? Respon emosi atau respon fisik Anda bagaimana? Itu yang pertama kali di tapping. Kecewa 9, amsyong Pak, saya tidak tahu amsyong itu apa. Mohon maaf Bapak sekalian dengan segala keterbatasan saya. Pak, kalau benjolan gimana? Ya enggak gimana-gimana. Apa yang Anda rasakan? Apa respon Anda? Benjolan itu nyeri, benjolan itu menyakitkan, atau membuat Anda panik, atau membuat Anda bingung, atau membuat Anda cemas. Kira-kira begitu ya, Bapak sekalian. Insomnia 10. Apa yang dimaksud dengan insomnia 10? Insomnia itu tidak bisa tidur. Itu kondisi objektif. Kemudian ketika Anda nggak bisa tidur, itu responnya bagaimana? Marah, sedih, capek, lemes, kan begitu. Gitu ya, Bapak sekalian ya. Baik, silakan duduk yang nyaman dan rileks. Silakan duduk yang nyaman dan rileks. Saya akan pandu. Bisa jadi beberapa di antara Anda sudah tahu teknik ini, bisa jadi juga beberapa di antara Anda tidak tahu sama sekali. Tapi yang bisa saya pastikan Anda ikuti saja sesuai dengan instruksi saya dan Anda ikuti seperti yang saya contohkan. Silahkan duduk yang nyaman dan rileks. 1, 2, 3, tarik nafas. Buang. 1, 2, 3, tarik nafas. Buang. 1, 2, 3, tarik. Buang.
Saya minta Anda fokus pada keluhannya masing-masing dan Anda pilih satu keluhan yang paling mengganggu. Sekali lagi, bukan kondisi objektifnya, tetapi respon Anda, respon fisik atau respon emosi. Untuk sementara, Bapak Ibu sekalian, stop chattingnya, jangan menulis dulu. Untuk sementara Anda fokus. Anda fokus dengan diri Anda masing-masing. Angkat tangan kanannya, taruh di pundak kiri, turunkan 45 derajat. Kira-kira letakkan 2 jari atau 3 jari Anda itu tepat di jantung Anda. Ingat ya, jantung itu adanya di sebelah kiri atas, ditekan, dan kemudian cari satu titik yang kalau ditekan sedikit terasa nyeri. Kalau nggak ada, Anda turun. Tapi tidak akan lebih dari garis tengah. Kalau nggak ketemu, Anda angkat lagi, taruh di pundak kiri, turunkan lagi. Sambil Anda turunkan, Anda cari satu titik yang ketika ditekan terasa sedikit lebih nyeri. Ditekan dan diputar, kemudian ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, meskipun saya merasa titik-titik, titik-titiknya silahkan diisi sendiri. Meskipun perut saya terasa melintir, dada saya terasa sesak, kepala saya pusing. Meskipun saya galau mikirin pasangan saya. Meskipun saya merasa sedih karena saya tidak jadi menikah. Meskipun saya cemas dengan kehidupan saya. Anda bayangkan masalah Anda sebutkan, Anda dialogkan, Anda sampaikan kepada Allah. Ya Allah, meskipun saya merasa titik-titik, namun saya ikhlas menerima situasi saya, menerima kondisi saya ini, dan saya pasrahkan kepadamu kesembuhan saya. Saya pasrahkan kepadamu hilangnya rasa sakit ini. Saya pasrahkan kepadamu hilangnya keluhan saya ini. Saya ulangi sekali lagi. Ya Allah, meskipun titik-titik saya terasa sakit, atau ya Allah, meskipun saya merasa titik-titik-titik, namun saya ikhlas menerima kondisi ini, dan saya pasrahkan kepadamu kedamaian hatiku, ketenangan jiwaku, ketentraman perasaanku. Saya pasrahkan kepadamu hilangnya rasa sakit ini. Saya pasrahkan kepadamu nyamannya, leganya, damainya hati saya. Saya pasrahkan kepadamu sehatnya tubuh saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sambil Anda tekan, Anda putar seperti ini. Di titik ini, Anda tekan, Anda putar. Anda katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. 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 Berikutnya, taruh kedua tangan di atas paha atau di atas meja. Sekarang pikiran Anda fokus ke lokasi rasa sakit. Bagi Anda yang sakitnya sakit fisik, fokuskan keluhannya di bagian rasa sakit Anda, goyang-goyangkan supaya Anda semakin kesakitan. Bagi Anda yang keluhannya keluhan emosi, perbesar emosi itu, perbesar kecemasannya seolah-olah sedang terjadi. Kalau Anda merasa marah, naikkan emosi marahnya. Emosi itu perasaan marahnya pada orang tersebut, pada situasi tersebut, pada keadaan tersebut. Bagi Anda yang merasa sedih, kecewa, tidak terima, munculkan perasaan sedihnya 2 kali lipat, kecewanya 2 kali lipat, tidak terimanya 2 kali lipat. Apapun kondisi Anda, fisik maupun emosi, lipat gandakan ketidaknyamanan Anda, keluhan Anda sambil Anda katakan, ya Allah, sakit ya Allah. Ya Allah, tidak nyaman ya Allah. Ya Allah, mengganggu sekali ya Allah. Namun saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Anda masuki rasa sakit itu. Jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di titik tertinggi
Rasa sakit, rasa tidak nyaman itu Anda ketuk di atas kepala, persis seperti saya ini. Anda ikuti saya sambil Anda katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Turun ke pangkal alis, Anda katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya samping mata, katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sambil Anda ketuk dengan 2 jari atau 3 jari, Anda getarkan hati Anda, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sepenuhnya diterima, Bapak sekalian, rasa sakitnya. Baik fisik maupun emosi, jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari. Katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah hidung, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sungguh-sungguh saya ikhlas, sungguh-sungguh saya pasrah. Berikutnya di dagu, semuanya di dagu, ikuti saya. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Apapun perasaan Anda, Bapak Ibu sekalian, jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari, diterima. Katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya, ketuk di bawah leher Anda, di situ ada tulang yang menonjol, seperti kelereng begitu, kenakan di kelereng itu, katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya, Bapak sekalian, di bawah ketiak, ikuti saya di bawah ketiak, katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah dada, Allah, Allah, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sepenuhnya saya ikhlas, sepenuhnya saya pasrah. Lakukan sepenuh hati, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Cukup, Bapak Ibu sekalian, taruh kedua tangan di atas paha. Taruh kedua tangan di atas paha atau di atas meja, saya akan berhitung 1-3, tepat di hitungan ketiga, silahkan Bapak Ibu sekalian tarik nafas, dan ketika menarik nafas, niatkan untuk menarik sisa-sisa rasa sakit itu. 1, semakin fokus. 2, semakin dalam. 3, tarik, tahan, buang. Alhamdulillah. Kumpulkan dulu Bapak Ibu sekalian sisa-sisa rasa sakitnya, baik rasa sakit fisik maupun sakit emosi. Kumpulkan serpian-serpian kecil, potongan-potongan kecil, debu-debu atau pasir-pasir kecil itu kumpulkan untuk kita tarik bersama-sama. 1, semakin fokus. 2, semakin dalam. 3, tarik, tahan, buang. Alhamdulillah. Sekali lagi. 1, 2, 3. Tarik, tahan, buang. Alhamdulillah. 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 Silakan dibuka matanya. Bagi Anda yang punya air minum, silakan diminum airnya. Dan berikutnya Anda cek, Bapak sekalian, apa yang Anda rasakan sekarang. Dari tadi keluhannya pusing 9 atau sakit perut skala 8, sekarang sudah turun jadi berapa? Coba Anda refleksikan. Tadi Anda keluhannya apa, dan setelah tapping sekarang jadi berapa? Silakan Anda tuliskan di kolom chat. Lebih tenang, lebih rileks, tenang sekali, alhamdulillah. Tenang dan rileks itu respon emosi, Bapak-Ibu sekalian. Sendawa gede banget, hahaha, ya macam-macam ya. Lebih lega, agak rileks. Perut begah jadi 3, pusing berkurang jadi 7, yes. Kepala sakit jadi lebih rileks, 4. Kepala stres, kerjaan numpuk, sekarang lebih tenang, lebih rileks, lebih lega. Rileks, tadinya marah, kesal menjadi plong. Nyeri lutut sekali 7, yes. Belum bisa praktek, masih ada anakku. Loh, apa hubungannya Bapak sekalian? Ini saya praktek, ini ada istri saya.
Anda mau di sebelahnya ada suami, ada istri, ada anak, eh, nggak ada masalah. Sambil Anda jalan, sambil Anda naik motor, naik mobil, sambil Anda tiduran, sambil Anda duduk, sambil Anda berdiri, boleh Bapak-Ibu sekalian. Jadi jangankan anak, Anda sambil melakukan pun apapun boleh. Kecuali satu ya, jangan lakukan sambil berenang. Nanti terminum airnya repot itu nanti. Apalagi kalau renangnya di pantai asin Bapak-Ibu sekalian. Nyeri pinggang di bawah 5, alhamdulillah jadi 1, mata jadi berair, mata lebih fresh, yes. Lihat panjenengan saja sudah rileks duluan Pak, kami tersugesti dari ketenangan Bapak. Ya, 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 tenang apa tidak itu masalah jam terbang, Bapak sekalian. Anda tahu tadi betapa paniknya saya karena laptop saya tadi tiba-tiba mogok, ngambek, dan kemudian saya nggak bisa masuk. Untung ada Pak Dani. Pak Dani itu penyelamat hidup saya tadi. Ya, 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 pusing hilang, tapi perasaan sedihnya masih ada. Ya, Bu, saya nggak tahu yang Anda tapping tadi pusingnya atau sedihnya. Kira-kira begitu ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Ini tadi kan saya ketiban sampur sebenarnya. Saya diminta untuk memandu Bapak-Ibu sekalian. Ada dua hal yang ingin saya tekankan. Bapak-Ibu sekalian, tappingnya belum selesai tadi itu. Mestinya 18 titik. Karena keterbatasan waktu, saya hanya kasih contoh 9 titik. Itu aja sebagian besar di antara Anda sudah banyak efeknya, dampaknya, hasilnya. Bagaimana kalau Anda belajar yang 18 titik? Jauh lebih powerful. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak-Ibu sekalian, yang Anda tapping baru respon gejalanya. Bagaimana kalau Anda masuk ke akarnya? Anda selesaikan akar emosi atau akar fisik Anda? Jauh lebih powerful. 18 titik plus gamut kah Pak Iwan? Iya, bagi Anda yang paham, ya 18 titik itu termasuk gamut gitu. Saya cuma mau bilang gini, ini tadi baru 9 titik dan baru gejalanya. Betapa dahsyatnya teknik ini kalau Anda lakukan 18 titik dan sampai ke akarnya. Nah, diskusi selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Dani. Silahkan Pak Dani. Luar biasa kawan-kawan. Dari Anda yang tidak atau belum tahu sama sekali. Mungkin tadi titiknya juga ada yang luput-luput, Pak. Ya, Ya. Ada yang nggak tepat, ada yang nggak ngerti apa ini setupnya gimana. Bahkan ada yang double-double, Pak, sampai sekarang. Tapi itu saja efeknya udah luar biasa, Pak. ya, Jadi kawan-kawan bisa membayangkan ya nanti kalau belajar lengkap ya di video-video on demand kita ada 18 atau 16 video itu, Pak. banyak Pak. Saya bahkan nggak menghitung. Iya, ada belasan video Bapak Ibu itu Ya, ya. lebih lengkap, sangat detail dan insya Allah sangat bermanfaat ya untuk kawan-kawan ini. Monggo kalau ada pertanyaan, ada sesuatu yang mau disaringkan atau pertanyaan yang lain saya persilakan kawan-kawan. Apakah ini jatuh dari langit tiba-tiba ilmunya datang pure sakti gitu. Kita tiba-tiba jadi dukun tiban. Ini kalau pertanyaan normalnya gini Pak, apakah bisa untuk X? Apakah bisa untuk Y? Jawabannya sama Bapak Ibu ya. Just try it on everything. Dicoba saja untuk semua masalah yang Anda sedang hadapi Bapak Ibu. Kita perlu ingat bahwa kita safe ya, kita menggunakan unsur spiritualitas. Di mana spiritualitas itu punya cakupan yang unlimited. Yang kadang-kadang kita nggak tahu juga bahwa itu bisa digunakan untuk itu. Mungkin ada kisah-kisah yang menarik, Pak. Menterapi apa gitu, Pak Iwan pernah dengar dari para alumni kita itu apa aja, Pak, yang kira-kira bisa kita sharingkan pada malam hari ini ya. Ya, Ya, Pak, ada ini. yang menarik, ada yang lucu. Yang menarik itu Bapak Ibu sekalian, misalnya saya kemarin itu ketemu dengan seorang pemuda yang usianya sudah cukup, hampir 30, dan dia bekerja di sebuah pabrik traktor, manufaktur traktor gitu. Sudah diminta oleh keluarganya untuk menikah. Dan dia sebenarnya sudah cukup cukup apa ya, cukup qualified, cukup mampu untuk menikah karena laki-laki hampir 30 sebagai apa namanya supervisor produksi pabrik traktor gitu. Kenapa nggak menikah? Dia bilang, Pak saya ini nggak tertarik dengan perempuan. Saya itu tertariknya dengan laki-laki gitu.
gimana ya Pak ya? Saya itu mau menikah dan saya tahu ini perbuatan yang nggak benar, saya tahu ini salah, tetapi memang saya tuh nggak tertarik dengan perempuan. Wah ini punya kecenderungan LGBT ini. Langsung aja saya tembak, Mas kira-kira di handphonenya ada foto apa? Kaget dia. Foto apa Pak? Ya siapa tahu kalau Anda ingin memunculkan gairah Anda ada foto-foto ya dan benar begitu dibuka galerinya penuh dengan foto-foto laki-laki telanjang dada gagah-gagah ganteng-ganteng gitu. Dan rupanya dia selalu berhasrat kalau melihat laki-laki. Anda lihat Bapak sekalian ya, kadang-kadang keluhannya itu bukan sesuatu yang mengganggu, tapi keluhannya adalah sesuatu yang menyenangkan. Dalam hal ini, dia senang melihat laki-laki telanjang dada. Justru karena dia senang melihat laki-laki telanjang dada itu membuat dia tidak tertarik dengan perempuan. Maka yang saya tapping adalah hasratnya, keinginannya, dorongannya untuk berhasrat terhadap laki-laki. Begitu dorongan terhadap sesama laki-laki itu di-tapping dan lepas, secara manusiawi, secara instingtif, maka dorongan untuk tertarik wanita kemudian jadi muncul. Nah, makanya tadi Pak Dhani sudah katakan, Bapak Ibu sekalian, just try it on everything. Coba saja, coba saja. Dan Anda nanti akan ketemu dengan dinamika, problematika yang beraneka ragam. Atau mungkin begini Pak Dhani, Pak Dhani kalau ingin belajar ini, eh, investasinya berapa dan kemana ya? Ya, kayaknya sangat menarik ya Pak. Ini saya dengar kabar dari guru kita Mas Faiz itu kalau di total itu mungkin udah miliaran Pak. Hmm. Karena belajar kita pernah belajar NLP aja 50 juta. Sederhana metode. Ericksonian hipnosis Pak. Ini teknik-teknik expert semua ini, EMDR ya. Lah, khusus spesial untuk kawan-kawan ini, kita punya program yang sangat terjangkau Pak Iwan. Hmm. Jadi namanya SH2M, Self Healing Happiness Movement. Itu adalah panduan lengkap bagaimana cara melakukan teknik ini. Kita langsung ketemu dengan foundernya, Mas Ahmad Faiz ya. Belajar langsung dari beliau melalui 18 video yang ada di member area. Hmm. Bapak Ibu bagi yang tertarik untuk mendalami, mempelajari lebih lanjut teknik ini dengan biaya yang sangat terjangkau Pak Iwan. Ya. Kabarnya 97.000 kalau nggak salah Pak. Atau mungkin ada info lain Pak Iwan. Itu Anda Atau bisa klik linknya ya. ya, atau saya bukakan landing page saja ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya Iya. akan share, Anda bisa lihat kira-kira bentuknya seperti ini. Linknya ada di chat room Bapak Ibu. Jika Anda ingin Ya. belajar lanjut, tapi perhatikan di layar ya. Ini Pak Iwan menjelaskan di Ya. member area. Apa yang Anda dapatkan ketika Anda daftar sekarang? Lifetime member area. Jadi member areanya tidak kami batasi 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Sepanjang Anda mau, Anda bisa mengakses itu. Kira-kira nilainya 1,5 juta itu. Pak, bagaimana kalau saya ingin diskusi? Anda punya kesempatan untuk tanya jawab langsung. Ini kira-kira nilainya 5 juta. Dan setiap minggu selalu ada yang namanya pendalaman. Kira-kira nilainya 475. Jadi kalau Anda total itu kira-kira ya hampir 7 juta. Tapi tadi Pak Dhani sudah terlanjur ngomong 97.000. Padahal kalau Anda tanya ke saya, ya saya menghargainya 6 juta itu. Tapi karena Pak Dhani sudah ngomong 97.000 ya saya manut Pak Dhani aja. Nah, videonya apa? Videonya ini Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Faiz. Pak Faiz ini founder kami, penemu dan pengembang chef. Sejarah chefnya ada di sini, kemudian 11 keunikannya, versi pendek, di sini sudah ada versi pendek 9 titik seperti yang saya sampaikan, versi panjang 18 titik, praktek tappingnya, semua ada di sini. Terus yang menarik, di sini ada webinar pendampingan. Nah, ini rekaman-rekaman pendampingan atau pendalaman SH2M. Nah, di dalam pendalaman itu
Ada yang diisi oleh Pak Dani, ada yang diisi oleh saya, ada yang diisi oleh trainer yang lain. Jadi ini yang disampaikan oleh Pak Dani 18 video. Saya pikir enggak, ini saya pikir lebih dari 18 video. Karena ada juga video-video pendalaman. Gitu Pak Dani yang bisa saya sampaikan. Iya, iya, iya. Kira-kira menarik nggak kawan-kawan ini? Jika tertarik Anda bisa klik linknya itu yang di-share sama kawan-kawan kita di member area Bapak Ibu ya. Silakan diisi aja dan kita bisa lanjut ini eh, Pak Iwan, kita bisa ngobrol-ngobrol. Kalau pertanyaannya tetap sama, apakah bisa untuk A, apakah bisa untuk C, bisa untuk B, silakan dicoba Bapak Ibu. Just try it on everything karena banyak hal yang kita nggak duga itu bisa diterapi pakai cara ini Bapak Ibu. Jadi coba aja. Bukunya ada, bukunya juga silakan hubungi kawan-kawan Education Consulting ya Bapak Ibu. Bukunya 9 titik ada di video tadi. Ya. Sentuh titiknya tangan terasa berat. Mengapa ya Pak? Hal yang wajar aja Bapak Ibu, kita baru pertama kali nyoba. Jadi apapun reaksi yang muncul itu hal yang sangat wajar Bapak Ibu. Jika ada reaksi apapun yang muncul berarti eh, reaksinya muncul ya. Ada reaksi yang terjadi dalam tubuh kita. Ini ada yang menarik ini Pak Dani. Apakah ada kelas offline dan mendapatkan sertifikat? Nah, ini menarik. Khusus bulan ini kami lakukan offline-nya 2 kali di Jakarta dan di Jogja. Kalau nggak salah gitu ya Pak Dani ya? Ya Pak. Nanti di Jakarta 2 minggu lagi Bapak Ibu, tanggal 15-16 ya. 15-16 Februari. Terus di Jogja seminggu kemudian Bapak Ibu, tanggal 22 dan 23. Ya. Mungkin teman-teman bisa meng-follow up Pak Iwan, Jakarta, info harga dan lokasinya. Kalau mau praktek sendiri, seperti tadi kapan waktunya, waktunya bisa menyesuaikan Bapak Ibu. Ya, saat Anda mengalami masalah, Anda bisa langsung praktek. Dan cara prakteknya tadi ada di member area. Kalau perlu nanti kita ulangi lagi Pak Iwan. Oke. Untuk prakteknya agar teman-teman bisa mendapatkan clarity yang lebih jelas dan bisa membandingkan ya. Setelah dapat penjelasan tadi, kita bisa praktek lebih kusuk lagi dan moga-moga dapat hasil lebih maksimal ya. Oke. Apa kawan? Ya. Selama dan setelah save terasa mual sangat wajar Bapak Ibu ya. Sangat wajar jika Anda sebelum save maupun selama melakukannya, bahkan setelah melakukan terapi ini terasa mual. Jogja berapa Pak Iwan? Kalau untuk training ada pertanyaan seperti itu? Di Jogja itu offline. Tanggal 22 dan 23 itu 4,3 juta selama 2 hari. Ketemu dengan Pak Faiz, ketemu dengan Pak Dani, dan ketemu dengan saya. Jadi di Jogja itu nanti ada 3 trainer. Sementara kalau yang di Jakarta 15 dan 16 itu akan ada 4 trainer nanti di sana. Nah, khusus yang 15-16 itu ada offline dan online. Yang online Anda bisa lakukan sendiri di rumah sambil apa namanya sambil lebih rileks begitu. Batas pembeliannya kapan, Pak? Batas pembeliannya adalah ketika Anda merasa punya masalah hari ini, baik fisik maupun emosi. Sepanjang Anda nggak punya masalah apapun, baik fisik maupun emosi, Anda nggak perlu beli program ini. Jadi memang program ini untuk melepaskan masalah Anda. Benefitnya apa saja? Loh, benefitnya yang tadi barusan saya sampaikan, Bapak sekalian, program ini sangat murah, 97.000 dengan akses free, akses kapanpun, dimanapun, dengan tadi Pak Dhani menyebutkan 18 video ya. Tadi saya hitung kayaknya lebih. Begitu. Apalagi ya, kalau mau praktek sendiri seperti tadi, kapan waktunya? Waktu yang tepat adalah ketika Anda ketemu dengan masalah, baik masalah fisik maupun emosi.
Jadi kan nggak perlu Bapak sekalian Anda sakit perut sekarang terus kemudian nunggu 2 hari lagi untuk tapping atau nunggu beberapa jam lagi kan nggak perlu. Mungkin bisa diulangi lagi Pak, 97.000 itu kita dapat apa aja? 97.000 tadi. Oke, Di share screen-nya ya Pak. oke, saya share screen ya. Hmm. Ini Bapak Ibu sekalian, video sejarah chef. Apa yang Anda dapatkan, 3 teknik, landasan ilmiahnya. Teknik ini membuat kalimat setup, versi pendek maupun versi panjang. Versi pendek 9 titik, versi panjang 18 titik. Bagaimana cara melakukan praktek tapping, pertanyaan apa yang sering ditanyakan, terus kemudian apa namanya, bagaimana cara melakukan tapping, 3 langkahnya. Itu teknik untuk Anda sendiri. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan pendalamannya ada di rekaman ini, pendalaman teknik chef untuk melakukan relaksasi dan pemulihan diri, bagaimana menyembuhkan luka batin. Tuh, bukan hanya luka fisik, Bapak sekalian, luka batin, kepahitan hidup, amarah, kesedihan, merasa terdolimi, supaya mendapatkan kehidupan yang lebih tenang dan bahagia, berhenti merokok, keluar dari kecemasan dan diabetes. Ini, Bapak Ibu sekalian, Anda bisa akses selama Anda mau. Di luar ini yang perlu saya sampaikan Pak Dani. Ya, ini Pak. Penting Ya, ini Pak. Hmm. ya, Anda mendapatkan lifetime member area, artinya sepanjang masa ya. Anda mendapatkan kesempatan untuk diskusi dialog langsung. Bisa jadi dengan Pak Ahmad Faiz Zainuddin atau tim. Tim itu bisa dengan Pak Dani atau saya. Dan yang menarik, Bapak Ibu sekalian tergabung dalam komunitas healing bersama. Ini yang menarik. Kenapa? Karena anytime bisa minta tolong. Pak, tolong dong saya ini sedang dalam perjalanan di luar kota, saya sedang terkilir kaki saya. Bisa nggak minta tolong ke teman yang lain untuk membantu tapping? Bisa. Akses rekaman webinar tanpa batas waktu. Nah, ini tadi yang saya bilang. Pak Dhani sudah terlanjur menyebutkan angka 97.000. Betapa murah hatinya beliau. Ini kah Pak Dhani? Cukup? Cukup Pak. Yes. Ya, Pak. Kira-kira Ya. itu Bapak sekalian. Oke. Kapan-kapan bisa, tapi untuk apa menunda Bapak Ibu? Sakit bisa datang setiap saat. Ya. Ini kan hanya uang parkir Bapak sebenarnya. Ya. Baru kerasa kalau udah sakit. Jadi jangan belajar berenang saat udah tenggelam Bapak Ibu. Harusnya kita belajar berenang sebelum terjadi banjir ya. Jadi saya sarankan untuk klik linknya dan kita belajar sebelum kita nanti praktek lagi, kita ulangi lagi, lebih dalam lagi, lebih khusyuk lagi, dan moga-moga hasilnya bisa kerasa lagi Pak Iwan ya, lebih kerasa nanti. Ya. Dapat video aja. Itu tadi Mas sudah jelaskan ada grup WA yang nilainya unlimited itu. Konsultasi, Anda punya komunitas itu harganya menurut saya kok nggak bisa dihargai dengan uang ya. Oke, Ya, oke. promonya pembeliannya kapan? Segera Bapak Ibu ya. Batas pembelian di harga 97.000 sampai kapan? Silahkan hubungi Mbak Pipit, itu ada nomornya, atau bisa klik link, nanti Anda bisa diskusi di situ. Itu sudah diposting oleh Mbak Pipit WA-nya. Pipit itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Jawanya emprit. Apakah bisa untuk mengatasi usaha yang kurang lancar Pak Iwan? Dari Bu Lili Pak. Menarik ini Pak. Seringkali usaha yang kurang lancar itu salah satunya karena kontribusi emosi kita yang nggak terkontrol juga. Ya, ya, ya. Jadi saya tidak bisa memastikan Bapak sekalian dengan tapping ini kemudian usaha Anda tiba-tiba lancar. Enggak. Lancar apa enggak, dengan tapping ini saya bisa pastikan hati Anda tetap damai.
Hati Anda tetap tenang, hati Anda tetap melihat sisi-sisi baik kehidupan Anda. Dan ketika kita husnudzon pada Allah, apapun kondisi kita, entah bagaimana, kemudian kehidupan kita jadi membaik kemudian. Usahanya jadi lancar. Jadi mohon dipahami ya Bapak sekalian ya, tapping ini tidak kemudian serta-merta membuat hidup Anda jadi lancar. Tapping ini membantu Anda supaya memiliki kedamaian hati, ketenangan jiwa, ketentraman perasaan. Ketika kita memiliki kedamaian hati, ketenangan jiwa, ketentraman perasaan, sementara kehidupan tidak sepenuhnya bisa kita kendalikan, usaha yang tidak lancar, pasangan yang tidak sepenuhnya seperti yang kita inginkan, bisnis yang kadang-kadang seperti yang kita harapkan, kadang-kadang enggak. Tapi yang menarik, ketika kita hatinya damai, sepenuhnya berprasangka baik pada manusia, pada keadaan, pada Allah, entah bagaimana kemudian tiba-tiba hidup kita jadi lancar. Rasanya begitu, Pak Dhani. Ya, ya, ya. Jadi kadang-kadang hambatannya di masalah emosinya, Bapak Ibu. Yes, ya. Yang paling mahal itu kan merilis emosinya. Orang-orang di luar sana itu utangnya miliaran juga banyak, Bapak Ibu. Tapi tidak sepanik, tidak semenderita orang-orang di sekitar kita yang masih jutaan. Ya. Anda beli mobil, itu bukan mobilnya yang mahal, tapi rasa bahagia Anda, rasa senang Anda, rasa gembira Anda. Nah, memang emosi ini sangat krusial, ya, sangat penting dalam menghadapi hidup ini, luar biasa pengaruhnya Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bisa emotional freedom, Anda udah menyelesaikan 80% masalah Anda kayaknya ini Pak ya. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa kita ulangi sekali lagi Pak Iwan sebelum kita tanya jawab terakhir ya. Oke. Caranya 21.30 selesai, tapi sebelum itu Bapak Ibu coba rasakan benar-benar Pak. Coba dialami sendiri ya. Jadi kita akan praktek sekali lagi dengan Coach Iwan, Bapak Ibu. Tolong dimanfaatkan sehingga nanti Bapak Ibu bisa mempertimbangkan lah apakah ini layak Bapak Ibu. Apakah ini cukup pantas dihargai dengan 97.000 itu worth it enggak? Ya. Coba dirasakan sendiri Bapak Ibu, pengalaman langsungnya. Silakan Pak Iwan dipimpin prakteknya. Baik. Terima kasih Pak Dhani. Ya ini tadi yang saya bilang Bapak sekalian. Saya ketiban sampur diminta oleh Pak Dhani untuk memandu Bapak sekalian. Nah, saya mau melakukannya bukan untuk diri saya sendiri dan bukan untuk menyenangkan hati Pak Dhani. Saya ingin melakukannya untuk kepentingan Bapak Ibu sekalian. So, insya Allah ini akan menjadi kesempatan yang terakhir malam ini. Saya ingin Bapak Ibu sekalian diam sebentar, kira-kira 1-2 menit. Anda refleksikan. Kepedihan hati terdalam Anda itu apa? Hal apa yang paling sering mengganggu kehidupan Anda? Kondisi apa yang paling sering merusak kebahagiaan Anda sehari-hari? Anda refleksikan, entah itu ketidakpuasan pada karir, entah itu hubungan yang tidak sepenuhnya mulus dengan pasangan, entah anak yang mengecewakan, atau Anda sendiri teringat kehidupan masa lalu, masa kecil yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan, merasa sebagai korban, merasa terdolimi. Ambil satu kondisi yang paling menyakitkan, yang paling berat bagi Anda. Entah itu bentuknya kemarahan, kesedihan, kekecewaan, luka-luka batin, kepahitan hidup, atau mungkin Anda sedang terganggu dengan kondisi-kondisi fisik Anda. Kepala yang sakit, pusing, perut yang melintir, lutut yang ngilu, apapun itu, pilih satu yang paling berat, yang paling mengganggu. Masuki rasa sakit itu, jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari.
Naikkan rasa sakit itu baik fisik maupun emosi 2 kali lipat sekarang. Lebih sakit lagi, lebih mengganggu lagi, lebih berat lagi. Dan kemudian Anda angkat tangan kanan Anda, taruh di pundak kiri, turunkan 45 derajat. Cari satu titik yang kalau ditekan terasa sedikit lebih nyeri, sedikit lebih sakit. Ditekan, bukan diketuk. Ditekan sambil diputar. Anda ikuti saya. Ya Allah, niatkan berdialog, niatkan mengadu kepada Allah. Meskipun saya merasa titik-titik, saya merasa sedih, saya merasa kecewa, saya merasa tidak terima ya Allah atas kondisi ini, atas kehidupan ini. Atau ya Allah, meskipun perut saya melintir, kepala saya pusing, namun saya ikhlas menerima kondisi ini, dan saya pasrahkan kepadamu kedamaian hatiku, ketenangan jiwaku, ketentraman perasaanku. Saya pasrahkan kepadamu hilangnya rasa sakit ini, saya pasrahkan kepadamu normal dan sehatnya tubuhku. Saya ulangi sekali lagi, Anda ikuti saya. Ya Allah, meskipun titik-titik saya terasa sakit, Anda isi sendiri. Meskipun saya merasa titik-titik, namun saya ikhlas dengan kehidupan saya ini, saya ikhlas dengan sakit perut saya ini, saya ikhlas dengan perasaan hati saya ini. Dan saya pasrahkan kepadamu kedamaian hatiku, ketenangan jiwaku, ketentraman perasaanku. Saya pasrahkan kepadamu kesembuhan badanku, sehatnya tubuhku. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Taruh kedua tangan di atas paha atau di atas meja. Anda masuki rasa sakit itu. Jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari, diterima. Sakit fisiknya diterima, luka batinnya diterima, kepahitan hidupnya diterima, traumanya, fobianya, perasaan-perasaan negatifnya diterima, kepahitan hidupnya diterima. Katakan, ya Allah, aku tahu, Engkau tahu. Aku tahu, Engkau tahu tanpa aku harus memberitahumu, tapi izinkan aku mengadu, ya Allah. Ini sakit, ya Allah. Ini berat bagiku. Namun saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, Engkau tahu betapa berat beban hidupku. Namun saya ikhlas, saya pasrah. Jangan dilawan, Bapak sekalian. Jangan ditolak, diterima. Diterima sakitnya. Sakit fisik maupun emosinya, jangan dilawan, jangan ditolak, diterima. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Naikkan rasa sakit Anda 2 kali lipat. Emosi Anda 4 kali lipat. Naikkan rasa tidak nyamannya 10 kali lipat di titik terdalam, di titik tertinggi, di titik terberat yang paling menyakitkan baik fisik maupun emosi itu. Katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ketuk di atas kepala, tepat di ujung tertinggi dari kepala Anda. Anda katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya Anda turun di pangkal alis, boleh di kanan, boleh di kiri, katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya samping mata, katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah mata, ya Allah, sungguh-sungguh saya ikhlas, sungguh-sungguh saya pasrah. Berikutnya di bawah hidung, Ilahi anta maksudi waridho kamadlubi, ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah tujuan hidupku dan ridhomu yang kami dambakan, cintamu yang kami harapkan. Aku mengemis setetes cintamu, aku mengemis sejumput ridhomu, ya Allah. Aku ikhlas, aku pasrah. Turun di dagu, Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya tahu Anda merasa kesakitan, Bapak sekalian. Jangan dilawan, jangan ditolak, jangan diingkari, jangan dihindari, diterima.
diterima sepenuhnya. Terima bahwa itu bagian dari hidup kita yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Turun tulang kerah, kolar bun, tulang yang menonjol di bawah leher Anda. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Berikutnya di bawah ketiak. Di bawah ketiak. Katakan, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Di bawah dada, ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Allah, Allah, Allah. Sakit sesakit-sakitnya, namun saya ikhlas. Aku mengemis setetes cintamu, aku mengemis sejumput ridhomu. Aku ridho atas apapun yang kau tetapkan. Semoga engkau pun ridho atas upayaku, ya Allah. Aku ridho, semoga engkau pun ridho. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Sengaja saya berhenti di 9 titik sebagai contoh saja. Kalau Anda ingin pelajari nanti bisa lebih detail 18 titik. Taruh kedua tangan di atas paha atau di atas dada, di atas meja. Kumpulkan dulu sisa-sisa rasa sakitnya sebelum nanti kita tarik bersama-sama. Bayangkan rasa sakit itu, baik fisik maupun emosi, bentuknya serpian-serpian kecil yang sebagian besar sudah lepas, sudah terbuang. Sekarang tinggal sedikit, tinggal kumpulkan sedikit. Saya akan berhitung 1 sampai 3, tapi tidak sekarang. Tepat di hitungan ketiga, silahkan tarik nafas, dan ketika Anda tarik nafas, niatkan untuk menarik sisa-sisa rasa sakit itu untuk Anda buang. 1, semakin fokus. 2, semakin dalam. 3, tarik, tahan, buang. Alhamdulillah. Lebih khusyuk lagi, dikumpulkan sisa-sisa debu, sisa-sisa butiran, sisa-sisa serpian itu yang tinggal sedikit itu. 1, semakin khusyuk. 2, semakin dalam. 3, tarik, tahan, buang. Alhamdulillah. Terakhir, Bapak sekalian, terakhir. Kumpulkan semuanya, kita tarik bersama-sama. 1, 2, 3, tarik, tahan, buang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan dibuka matanya, diminum airnya. Apa yang sudah kita jalani, Bapak sekalian, itu hanya sekedar contoh. Tapi tadi seperti yang disampaikan Pak Dhani, untuk apanya, bagaimana prakteknya, Anda bisa lakukan untuk apa saja. Dan lebih detailnya, silakan Anda pelajari di video kami, karena di situ sudah sangat-sangat lengkap, termasuk landasan ilmiahnya. Dan saya tidak tahu ya, seberapa besar Anda menghargai kedamaian hati Anda, seberapa besar Anda menghargai kesehatan, rasa nyaman, baik fisik maupun emosi Anda. Yang jelas, untuk mendapatkan proses pembelajaran itu, Anda hanya perlu berinvestasi 97.000. 97.000 itu bahkan ketika Anda pakai makan, mungkin sekali makan bersama pasangan dan anak Anda sudah sekali habis. Tapi ketika Anda investasikan untuk proses belajar, Anda bisa mendapatkan kedamaian hati, ketenangan jiwa, ketentraman perasaan. Bagaimana caranya? Anda klik link yang sudah disampaikan oleh Mbak Pipit, atau Anda hubungi WA beliau. Beliau itu nanti yang akan membantu proses Anda ketika nanti Anda berinvestasi atau Anda ingin berdiskusi dengan beliau. Silakan hubungi Mbak Pipit, atau Anda klik link yang diposting di chatroom itu. Kira-kira itu Pak Dhani yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Pak Dhani. Oke, Silakan. terima kasih Pak Iwan, Coach Iwan Pambudi luar biasa tadi
Bapak Ibu ada yang dirasakan ya, tolong disampaikan di chat room. Jika Anda tadi mengikuti prosesnya dengan baik, ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, yang Anda rasakan, silakan ditulis Bapak Ibu. Ini ada Pak Jose ya. Pak Jose ini sering mengalami leher keseleo. Dan Alhamdulillah sekarang setelah praktek, rajin praktek, beliau tidak pernah mengalaminya lagi Bapak Ibu. Alhamdulillah. 97.000 sangat murah untuk kesembuhan fisik dan emosi yang gak habis-habisnya. Terima kasih Pak Jose. Baik Bapak sekalian, jika ada pertanyaan saya persilahkan. Jika tidak ada, kita akhiri sesi kali ini. Dan akan ada kelas-kelas berikutnya Bapak Ibu. Tapi sangat saya sarankan, sangat kami sarankan, sebelum kita ikut sesi berikutnya, baik kelas berbayar maupun kelas gratis, Anda layak untuk mengikuti eh, kelas yang on demand ini, yang video ini, supaya kita bisa mengenal lebih dalam Bapak Ibu, supaya Anda tahu dasar ilmiahnya, supaya Anda tahu cara melakukannya, dan nanti tinggal Anda praktek Bapak Ibu ya, tinggal pengayaan. Baik Anda ikuti kelas offline maupun kelas-kelas online kita, baik gratis maupun berbayar, saya sangat sarankan Anda ikuti program yang ini dulu Bapak Ibu, agar kita tahu dan mengenal. Monggo kalau ada pertanyaan, saya persilakan baik raise hand di chat room maupun langsung saya persilakan Bapak Ibu. Monggo. Silakan. Ini ada yang menarik Pak Dani. Ada Hmm. pertanyaan dari Pak F atau Bu F, saya nggak tahu. Hmm. Pak atau Bu atau Mas, Mbak atau Dek, dapat video aja ya Pak ya? Atau dapat apa aja sih Pak Dani 97.000 itu? Ya, ya berkali-kali tadi sudah dijelaskan Pak Iwan bahwa ada beberapa hal yang kita dapatkan ya. Tadi udah di-share. Setelah Pak atau Bu F tadi bertanya, kita jelaskan tadi Pak itu yang tanya sama. Kemudian dijawab lagi dengan Mas Akbar, dapat webinar setiap minggu. Itu nilainya besar Bapak Ibu. Kita bisa juga dapat sesi konsultasi, edukasi dengan kami gitu. Dapat videonya 18 cara terapi, tekniknya, detailnya, plus webinar-webinar pendalaman kita juga dapat. Terutama yang paling mahal itu menurut saya Pak Iwan adalah komunitasnya. Kita Yes. akan dapat komunitas yang saling mendukung Bapak Ibu. Jika Anda punya saudara yang sakit atau sedang mengalami sakit, bahkan Anda bisa minta sharing energi. Ya, Anda bisa sampaikan ke grup, akan kita bantu secara bersama-sama, dan di sana kita saling bertumbuh ya, saling mendukung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi insya Allah ya. Ini saya pikir kok komunitas yang jarang, langka, dan kalau dihargai dengan harga priceless Pak. Priceless. Harganya bisa kita sampaikan ya. Pak Arief terima kasih sudah daftar dan payment dan sudah mempraktekannya. Terima kasih Mbak Pipit. Oke. Rekaman acara hari ini bisa Anda dapatkan dengan menghubungi Mbak Pipit, Bapak Ibu ya. Anda boleh share ke kawan-kawan yang saudara yang Anda rasa membutuhkannya. Info kelas offline terdekat silakan tadi disampaikan ke Mbak Pipit ada 2. Satu di Jakarta dan satu di Jogja kelas offline. Bagaimana cara menangani speech delay pada anak? Satu, Anda harus kuasai tekniknya dulu ya. Dengan cara belajar melalui videonya. Speech delay ini ada 2 Bapak Ibu. Satu, ini terapi untuk anak. Caranya agak beda. Kita baru belajar, baru sabuk putih, step by step ya. Yang kedua, ini termasuk masuk kategori sakit kronis Bapak Ibu. Anda sakit kronis itu butuh proses bertahun-tahun untuk mengalami sakit itu. Jadi tidak langsung bim salah bim, Anda lakukan sekali dan selesai. Ada langkah-langkah untuk menangani sakit kronis dengan safe. Ada 5 langkah dan akan kita ajarkan di sesi lanjutan Bapak Ibu. Karena itu butuh penguasaan
teknik dasar dulu, nggak langsung ya. Apakah bisa? Seringkali bisa, insya Allah ya. Dicoba saja, Bapak Ibu. Pak Dani, Mm-mm. ada komentar. Ini komentar atau pertanyaan ya? Konfirmasi. Berarti sembuhnya penyakit fisik karena terselesaikannya sampah emosi ya, Pak? Ya ada riset Bapak Ibu yang menarik. Anda kalau mau baca bukunya, judulnya You Can Heal Your Life, yang nulis namanya Louis L. Hay. Oke. Beliau melakukan riset jangka panjang Bapak Ibu. Ya. Beliau ini konon kabarnya sampai usia 80 tahun itu tetap naik gunung Pak Iwan. Seperti Pak Iwan hobinya naik gunung. Dia melakukan riset di yang kesimpulannya adalah 80 bahkan 90% sakit-sakit kronis kita, sakit jantung, sakit mah, vertigo, sakit stroke, diabetes itu punya akar emosi. Jadi salah satu cara terbaik, tercepat, termudah untuk Anda mengatasi sakit kronis Anda itu langkah pertamanya adalah membebaskan diri kita dari masalah-masalah emosi. Ya, kita gunakan terapi self untuk mengatasi masalah-masalah emosi kita. Baru setelah itu akan sangat jauh berkurang Bapak Ibu penderitaannya. Setelah masalah emosi itu terselesaikan, tinggal kita jauh lebih mudah, lebih ringan mengatasi masalah fisiknya. Ya. Jadi saling berkaitan. Pak Faiznya ada Bapak Ibu, Anda bisa ketemu beliau di kelas-kelas Senin malam, biasanya gratis, ataupun Anda bisa jumpai di videonya beliau, belajar langsung dari beliau, atau ikut training offline-nya. Dan training offline-nya ini Bapak Ibu Anda harus cepat daftar. Kelas terakhir kita itu pesertanya 180 peserta, Pak. Jadi kelasnya penuh Bapak Ibu, ya. Hampir selalu penuh, dan kelas kita yang VIP program namanya selalu penuh 1.000 peserta. Jadi monggo langsung daftar aja, menghubungi Pak Pipit Bapak Ibu. Ya, itu Pak F ya. Namanya Louis L. Hay. Saya ketik ya Bapak Ibu. Bukunya judulnya You Can Heal Your Life. Penulis Louis L. Hay. Silakan di googling, nanti ketemu. Ya, Louis L. Hay. Oke Bapak Ibu, sepertinya cukup Pak Iwan ya. Ya, Udah tahu dasar teorinya, udah kenalan, udah tahu caranya dengan Working Benefit, ya. Dengan bersama-sama, ini masih 5% dari yang harusnya Anda kuasai, Bapak Ibu. Karena training resminya itu 2 hari. Tapi video tadi yang disampaikan Pak Iwan untuk ke member area adalah langkah awal yang sudah cukup bisa Anda lakukan, ya. Jadi klik saja link tadi yang diberikan Pak Pipit untuk memulai perjalanan kita untuk healing, sukses, happy, dan greatness. Bapak Ibu, perjalanan 1.000 miles, ya, perjalanan ribuan kilo itu selalu diawali dari satu langkah. Dan langkah sederhana yang bisa Anda lakukan adalah melakukan klik di link tadi dan menyelesaikan administrasinya untuk belajar di tahap awal Safe for Healing. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Anda sudah meluangkan waktu, tenaga pikiran mengikuti acara pada malam hari ini. Moga-moga kita jumpa lagi dengan suasana yang lebih dahsyat lagi, Pak Iwan. Dengan acara yang lebih menyenangkan lagi, lebih bermanfaat ya. Di akhir pertemuan ini, pas 21.30 Pak Iwan. ya. Moga-moga apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, Anda boleh ikut ini atau tidak ya. Boleh ikut program apapun, yang nggak boleh adalah Anda tetap terjebak dalam penderitaan Anda. Ya. Anda boleh mengikuti program apapun, ikut ini ya silakan, enggak pun enggak apa-apa. Yang tidak boleh adalah Anda tetap berkutat pada penderitaan Anda. Terima kasih kawan-kawan semua, saya dan Pak Iwan beserta tim undur diri. Anda bisa dapat rekamannya dengan menghubungi Pak Pipit. Moga-moga bukan pertemuan terakhir kita, karena masih banyak hal yang ingin kita sharingkan dan bagian pada Anda semua. Terima kasih Bapak Ibu, kita pamit, kita berdua jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Mohon izin saya end meeting Bapak Ibu.